2:11-14 Titus 2:11-14 Karena kasih karunia Allah telah menampakkan diri, menyelamatkan semua manusia. Itu mengajarkan kita untuk meninggalkan kefasikan dan nafsu duniawi, dan untuk hidup dengan bijaksana, adil, dan saleh di zaman sekarang ini, saat kita menantikan pengharapan yang diberkati, penampakan mulia dari Allah dan Juru Selamat kita yang agung, Yesus Kristus. Dia memberikan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari semua kejahatan dan untuk menyucikan bagi dirinya suatu umat, khususnya umatnya, yang mengabdikan diri untuk melakukan perbuatan baik. Titus 2:11-14 Komentar. Pesan, sikap iman. Perhatikan bahwa 3 Injil pertama Injil sinoptik tidak pernah berbicara secara eksplisit tentang keselamatan oleh iman kepada Kristus kecuali Markus pukul 16:16. Bahkan, di dalam Injil itu, ketika Yesus ditanya pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk memiliki hidup yang kekal? Dia menanggapi dengan hukum, sebuah konsep keadilan berbasis kinerja. Namun dalam Injil Yohanes, Yesus berbicara secara eksplisit tentang Injil kasih karunia yang merupakan kebenaran berdasarkan iman, yang juga ditemukan dalam tulisan-tulisan Paulus maupun dalam surat Roma. Mengapa perbedaannya? Bukan karena sinoptik bertentangan dengan Injil kasih karunia seperti yang dengan jelas dikemukakan oleh Yohanes dan Paulus. Perhatikan bahwa Lukas, yang merupakan salah satu penulis sinoptik, adalah teman seperjalanan Paulus dan setia kepadanya sampai akhir. 2 Timotius pukul 4:11 Injil sinoptik terutama mempersiapkan orang untuk mendengar Injil kasih karunia daripada menyampaikan pesan Injil secara eksplisit. Mereka berfokus pada sikap dan penerapan iman Alkitabiah sehingga ketika keselamatan oleh iman di dalam Kristus disampaikan, orang akan mengerti apa arti iman. Mereka akan memahami dan bersiap untuk menjalankan kualitas iman yang menyelamatkan. Batu sandungan Calvinisme. Gagasan mempersiapkan orang untuk menerima Injil kasih karunia telah banyak diabaikan di banyak sejarah kekristenan pasca Alkitabiah hingga saat ini. Sebagian dari pengabaian ini disebabkan oleh teologi Calvinis bahwa manusia dalam keadaan yang tidak ditebus tidak dapat menerima kebenaran rohani dan bahwa tidak ada kerjasama yang terlibat dari pihak yang tidak ditebus untuk diselamatkan. Ini berbeda dengan, misalnya, Yohanes pukul 6:45 Setiap orang yang mendengarkan Bapa dan belajar darinya datang kepadaku. Tetapi sebaliknya, mereka mengusulkan bahwa Tuhan dalam bentuk boneka hanya membuat orang percaya, tanpa melibatkan pilihan nyata di pihak mereka. Calvinis ini menyebut anugerah yang tak tertahankan. Tetapi jika demikian, maka tidak ada proses konversi yang panjang juga. Karena jika kita hanyalah boneka, maka segera setelah Roh Kudus memimpin kita, kita percaya. Saya pernah mendengar Calvinis mengatakan kepada saya bahwa pertama Anda lahir dari Allah dan kemudian Anda percaya. Idenya adalah bahwa seseorang pertama-tama harus memperbaharui dirinya sendiri untuk menerima kebenaran rohani Injil sebelum dia dapat mempercayainya. Tetapi Alkitab berbicara tentang kepercayaan yang didahulukan. Kepada semua yang menerimanya, kepada mereka yang percaya pada namanya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes pukul 1:12 Tidak seorang pun diberikan bahkan hak untuk menjadi anak Tuhan sampai dia percaya. Dan Anda juga termasuk di dalam Kristus ketika Anda mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan Anda. Setelah percaya, Anda ditandai di dalam Dia dengan meterai, Roh Kudus yang dijanjikan. Efesus pukul 1:13 Perhatikan, setelah percaya, Anda kemudian menerima Roh Kudus. Ketika saya menekankan beberapa poin ini dengan syair-syair semacam ini, mereka menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi secara bersamaan. Karena itu, tidak ada proses percaya yang bertahap. Jadi, mereka yang berteologi Calvinis cenderung melakukan sedikit usaha untuk mempersiapkan orang menerima Injil kasih karunia.
Kepercayaan mudah Injili ini menyebar ke kalangan Injili di mana Injil diringkas menjadi 4 hukum spiritual atau ilustrasi jembatan. Dan sementara ini sangat membantu dalam menyajikan Injil kasih karunia dengan jelas, ini cenderung menjadi satu-satunya hal yang disajikan bahkan dalam situasi kontak pertama. Yesus tidak melakukan itu. Tidak mungkin bagi seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang Kristus bahwa Anda dapat menyelamatkannya dalam 5 menit melalui presentasi Injil yang sederhana. Ini adalah praduga dari banyak evangelikalisme modern. Apa yang Anda dapatkan adalah sekelompok orang Kristen nominal, beberapa di antaranya diselamatkan ketika mereka belajar lebih banyak tentang Kristus, dan beberapa di antaranya murtad. Kebenarannya adalah bahwa mereka yang merupakan produk Injil kepercayaan yang mudah belum tentu lahir dari Yahweh, tidak pernah menerima atau bahkan memahami Injil sepenuhnya. Misalnya, mereka mungkin telah menerima Kristus sebagai juru selamat tetapi bukan sebagai Tuhan. Mereka mungkin telah salah memahami iman yang menyelamatkan sebagai sesuatu yang dangkal. Mereka mengira bahwa semua yang ada hanyalah masalah teknik bagaimana berdoa untuk menerima Kristus. Tetapi percaya kepada Kristus seperti yang dikatakan Alkitab tidak sama dengan melalui mekanisme berdoa untuk menerima Kristus seolah-olah itu dalam suatu percobaan. Saya sendiri telah berdoa untuk menerima Kristus setelah presentasi sederhana. Tindakan Injil. Namun saya tidak menyadari bahwa saya mengerti arti Injil apalagi mempercayainya sampai kira-kira setahun kemudian, meskipun saya dibesarkan di lingkungan Katolik, saya memiliki dasar-dasarnya. Perhatikan bahwa Yesus bahkan berbicara kepada orang-orang pragereja dalam arti tertentu. Karena ini adalah orang-orang Yahudi yang dididik dalam tulisan suci, memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Namun, dia tidak memberi mereka perkenalan sederhana. Dia harus meruntuhkan anggapan teologisnya dan dia sering berbicara dalam bentuk alegoris seperti perumpamaan untuk memaksa orang menyimpulkan apa yang dia katakan dengan semangatnya. Dia tidak membuatnya mudah bagi orang untuk mengerti. Salah satu alasan dia melakukan ini adalah untuk menyaring mereka yang tidak serius. Nyatanya, jika Anda bertanya kepada Rasul Yohanes apakah Injil itu, dia bisa melanjutkan sampai 21 pasal. Karena ini adalah orang-orang Yahudi yang dididik dalam tulisan suci, memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Namun, dia tidak memberi mereka perkenalan sederhana. Dia harus meruntuhkan anggapan teologisnya dan dia sering berbicara dengan cara alegoris, seperti perumpamaan, untuk memaksa orang menyimpulkan apa yang dia katakan dengan semangatnya. Dia tidak membuatnya mudah bagi orang untuk mengerti. Salah satu alasan dia melakukan ini adalah untuk menyaring mereka yang tidak serius. Nyatanya, jika Anda bertanya kepada Rasul Yohanes apakah Injil itu, dia bisa melanjutkan sampai 21 pasal. Karena ini adalah orang-orang Yahudi yang dididik dalam tulisan suci, memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Namun, dia tidak memberi mereka perkenalan sederhana. Dia harus meruntuhkan anggapan teologisnya dan dia sering berbicara dalam bentuk alegoris seperti perumpamaan untuk memaksa orang menyimpulkan apa yang dia katakan dengan semangatnya. Dia tidak membuatnya mudah bagi orang untuk mengerti. Salah satu alasan dia melakukan ini adalah untuk menyaring mereka yang tidak serius. Nyatanya, jika Anda bertanya kepada Rasul Yohanes apakah Injil itu, dia bisa melanjutkan sampai 21 pasal. Salah satu alasan dia melakukan ini adalah untuk menyaring mereka yang tidak serius. Nyatanya, jika Anda bertanya kepada Rasul Yohanes apakah Injil itu, dia bisa melanjutkan sampai 21 pasal. Salah satu alasan dia melakukan ini adalah untuk menyaring mereka yang tidak serius. Nyatanya, jika Anda bertanya kepada Rasul Yohanes apakah Injil itu, dia bisa melanjutkan sampai 21 pasal.
ketika Anda menyampaikan Injil, sadarilah bahwa Allah menginginkan para petobat yang memiliki lebih dari sekadar pemahaman tentang Injil. Bagi banyak orang saat ini mengatakan bahwa mereka percaya, padahal sebenarnya mereka berarti bahwa mereka mengerti. Pastikan orang mendapatkan gambaran lengkap. Keyakinan Alkitabiah bukanlah hal yang sepele, seperti yang banyak orang perlakukan saat ini. Yesus tidak tertarik untuk menghasilkan orang percaya nominal, tetapi murid yang keyakinannya mendominasi gaya hidup mereka. Presentasi Kristus, bagaimana Kristus menyampaikan Injil. Bagaimana itu disajikan dalam Alkitab? Sangat berbeda dengan mode evangelikalisme modern yang mudah dipercaya. Memimpin orang kepada Kristus bukanlah proses yang sepele. Dalam Injil Sinoptik, Kristus berbicara banyak tentang sikap, bukan tentang objek iman, tetapi tentang cara atau sikap yang harus dipercayai. Berikut ini adalah daftar beberapa sikap dan gagasan yang mendominasi ajaran Kristus, khususnya dalam Injil Sinoptik. Sementara substantif dalam diri mereka sendiri, tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan seseorang untuk menanggapi Injil kasih karunia secara memadai. Kualitas karakter prasyarat kerendahan hati ini adalah kualitas karakter yang paling esensial, terutama karena ia melakukan dua hal. Cenderung membuat seseorang mengevaluasi dirinya dengan jujur, mengarah pada keinsafan akan dosa, cenderung membuat kita menempatkan firman Tuhan di atas pendapat kita sendiri, penghukuman dosa oleh kebenaran hukum, standar keadilan hukum, seperti khotbah di bukit penuhi hukum, seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Yesus berbicara tentang hukum dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Paulus di pasal pertama kitab Roma. Keduanya menggunakan hukum untuk membawa orang ke bawah keinsafan akan dosa. Memalukan yang sombong, Yesus berbicara tentang kemunafikan, elit agama, dan kegagalan mereka untuk mengikuti hukum, seperti yang dilakukan Paulus dalam Roma 2. Penghinaan seperti itu dilakukan untuk menanamkan kerendahan hati pada orang-orang tersebut untuk mempersiapkan mereka menerima Injil kasih karunia. Begitu juga dengan pemuda kaya yang menganggap dirinya sebagai orang yang baik. Kepada orang yang sombong dan merasa benar sendiri, Yesus memberikan hukum untuk merendahkan mereka. Kualitas iman yang menyelamatkan iman berorientasi penerapan, keyakinan tanpa hasil apapun bukanlah keyakinan, melainkan opini atau gagasan. Komitmen, iman Alkitabiah adalah keyakinan. Tanggapi keyakinan Anda dengan serius. Melekat dalam hal ini juga gagasan untuk menghitung biaya mengikuti Yesus. Ini tidak membayar untuk keselamatan, tetapi hanya penyesuaian kembali prioritas seseorang. Jika saya menjual semua yang saya miliki untuk membeli mutiara dengan harga tinggi, saya sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Saya hanya mentransfer akun saya dari alam kegelapan ke alam terang. Dalam pengertian itu, kehidupan kekal itu gratis, meskipun itu membutuhkan biaya. Segalanya kamu punya. Ketekunan iman, dia yang percaya sampai akhir akan diselamatkan. Ini bukanlah persyaratan untuk keselamatan yang berkelanjutan, seolah-olah keselamatan bisa hilang begitu diperoleh. Sebaliknya, itu adalah gambaran kualitas iman orang yang ditebus. Pada dasarnya, keyakinan adalah hal-hal yang bertahan seumur hidup. Ini adalah karakteristik dari iman Alkitabiah. Ketundukan dan ketaatan, ketuhanan Kristus, syukur sebagai hasil dari wahyu anugerah Tuhan, menghargai hal-hal yang kekal. Kita melihat ini dalam perumpamaan seperti mutiara yang sangat berharga, orang kaya yang bodoh, harta terpendam, serta banyak janji hadiah Yesus untuk mengikutinya. Seperti dalam Ibrani 11:6, pemberitahuan terhadap nominalisme.
Yesus memperingatkan untuk tidak terlalu lancang tentang status keselamatan Anda melawan berhala seperti uang. Urgensi mempraktikkan iman dengan tekun mengingat kedatangan kembali Kristus dan penghakiman yang akan datang. Sikap terhadap firman Tuhan, kebutuhan untuk mendengar dan mendengar. Yesus sering menggunakan ungkapan Dia yang memiliki telinga mendengar, memprovokasi orang untuk mendengarkan dengan seksama dan membuat kesimpulan yang benar dari ajarannya. Dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya, Dia menanggapi firman yang tertulis menjadi lebih penting daripada ketergantungan karismatik pada mukjizat untuk memimpin orang lain kepada Kristus. Dan dalam perumpamaan tentang benih yang bertumbuh, Ia berbicara tentang Allah yang bekerja melalui firman-Nya. Menanggapi firman Allah dengan tepat, pesan itu sendiri sangat penting untuk keselamatan. Berbuah dalam menanggapi firman Tuhan. Sifat Tuhan suci anggun saat menjawab doa dalam mengampuni dosa. Dalam kepedulian Anda terhadap yang terhilang, hanya memanggil orang untuk mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri. Ringkasan dan aplikasi daftar ini tidak lengkap, tetapi memberi Anda gambaran tentang isi pesan Yesus. Ini dapat dikontraskan dengan cara Injil secara umum disajikan oleh orang Kristen saat ini. Tetapi dari daftar ini mari kita coba meringkas hal-hal apa saja yang harus kita pikirkan tentang berbagi dengan orang-orang sebelum, atau sebagai tambahan, membagikan pesan dasar Injil kepada mereka. Kita perlu mempersiapkan orang untuk mendengar Injil kasih karunia dengan membuat mereka sadar akan Tuhan dan hubungan mereka saat ini dengan Tuhan. Sebelum mereka dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, mereka harus terlebih dahulu mengenal Tuhan. Sifat Tuhan itu adil. Dia membenci dosa. Kecuali dosa Anda telah dibayar lunas, Anda tidak dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan itu suci. Dia membenci keberdosaan. Dia tidak suka hubungan dengan orang berdosa. Untuk sepenuhnya didamaikan dengan Allah, keberdosaan Anda harus disingkirkan. Tuhan Maha Pengasih. Dia mengampuni dosa dan menjawab doa orang yang rendah hati, tetapi Dia membenci orang yang sombong. Penghakiman Allah. Tuhan memiliki standar keadilan sebagaimana digariskan dalam hukum dan akan memanggil setiap orang untuk mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri, menghasilkan pahala dan hukuman. Pesan Tuhan. Bagaimana Anda tahu bahwa Allah telah berbicara? Keajaiban orang yang rendah hati menanggapi Alkitab dengan serius. Seseorang harus mendekati Tuhan dan firman Tuhan dengan pola pikir yang berorientasi aplikasi dan sikap tunduk dan taat. Tuhan ingin pesan itu diterima dengan penuh syukur dan menghasilkan buah. Tuhan tidak berutang apapun kepada kita. Dia tidak berkewajiban untuk menyelamatkan siapapun. Dia dengan anggun memberi kita apa yang tidak pantas kita selamatkan dari apa yang kita lakukan. Jadi, pekerjaan iman kita harus dilakukan dengan sikap syukur. Atribut iman Alkitabiah, iman yang Tuhan butuhkan. Kita perlu memiliki sikap kerendahan hati yang ditandai dengan ketundukan dan ketaatan. Tapi melayani bukan dengan enggan, tapi karena rasa terima kasih. Kita perlu memiliki iman yang berorientasi pada aplikasi. Kita perlu mengutamakan Tuhan, berkomitmen penuh untuk mencari Dia, menghargai hal-hal yang kekal di atas hal-hal di bumi ini, dan terus melakukannya selama sisa hidup kita. Hambatan untuk iman Alkitabiah berhala seperti uang atau ambisi duniawi, kebanggaan dan kepahitan mengakibatkan sikap kejam terhadap orang lain. Kurangnya semangat atau rasa urgensi dalam menerapkan iman. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9.